Nah, iblis ketika menjalankan proyeknya untuk menjerumuskan manusia dalam neraka jahanam, maka dia menggait anak buahnya. Anak buahnya banyak. Dia punya anak buah dari golongan jin dan golongan manusia. Oleh karenanya ada istilah syaitan. Syaitan itu adalah sifat bagi makhluk yang jahat, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Jin tidak semuanya buruk. Kata para jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kami para jin, di antara kami ada yang orang-orang soleh dan di antara kami ada yang tidak soleh. Kami ini bermacam-macam modelnya. Nah, jin-jin yang jahat yang menjadi anak buah iblis, itulah syaitan. Itulah syaitan. Manusia pun demikian. Ada manusia yang menjadi anak buah syaitan, disadari atau tidak disadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh syayatinal insi wal jinni. Setan-setan manusia dan setan-setan jin. Allah sebut ada setan manusia, ada setan apa? Jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, yang saling membisikkan kata-kata yang indah untuk menipu. Jadi ada setan manusia, ada setan manusia. Setan manusia banyak, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Zaman sekarang siapa? Jangan kepancing antum. Itu pertanyaan jebakan. Jadi setan manusia banyak ya. Sampai orang-orang berulama mengatakan Jaham bin Safwan, yang semua firqah yang menyimpang dalam asma sifat kembali kepada Jaham bin Safwan. Ya. Sampai sebagian ada yang mengatakan Jaham bin Safwan dulunya muridnya iblis. Kemudian dia pun berkembang jadi iblis, belajar sama dia. Saking apa? Hebatnya dalam menyesatkan manusia. Ya. Jadi banyak anak buah iblis dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Dari sini kita tahu istilah iblis, istilah syaitan. Iblis bosnya setan yang memiliki sifat spesial, yaitu ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Paham? Baik. Adapun setan adalah sifat makhluk yang buruk, apakah dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kalau jin adalah jenis makhluk, ada jin baik, ada jin buruk. Jin buruk itulah syaitan. Sebagaimana manusia ada yang baik, ada yang menjadi anak buah syaitan. Anak buah iblis. Paham? Baik. Sekarang kita renungkan tentang syaitan, musuh kita ini. Syaitan, ya, termasuk iblis. Di antara sifat-sifat syaitan yang buat sulit berhadapan dengan dia, padahal dia adalah musuh kita, tapi sulit berhadapan dengan dia. Pertama, syaitan dan pasukannya melihat kita, namun kita tidak melihatnya. Kata Allah, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Sungguhnya iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Kalau kita punya musuh kelihatan, enak kita bisa berhadapan. Tapi kalau musuh enggak kelihatan, repot. Kita punya musuh setan dan iblis yang tidak bisa kita lihat. Sehingga dia enak saja mau goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena kita tidak tahu. Kalau kita lihat, ini iblis ini. Kamu iblis, kita bisa menghindar. Kita enggak tahu. Tahu-tahu dia yang bisikan dalam hati. Kita enggak ngerti. Musuh kita tidak kelihatan. Ini kesulitan pertama berhadapan dengan iblis dan teman-temannya adalah musuh kita tidak kelihatan. Kemudian syaitan ketika menggoda, dia tidak jauh-jauh, dia dekat dengan kita. Bahkan saking dekatnya, dia mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Kata Nabi SAW, "Inna syaitana yajri min bani Adam majra dam." Sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran apa? Darah. Subhanallah, dia masuk, bukan musuh jauh. Bukan musuh dalam selimut lagi. Musuh dalam daging. Musuh dalam darah dan daging. Entah bagaimana dia mengalir, tapi yang jelas dia mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Bahkan Nabi berkata, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin." Tidak seorang pun dari kalian kecuali telah diutus untuknya qarin, pendampingi dari golongan jin. Jin ada sama kita, ya. Siap menggoda kapan saja.
Jadi setan itu bukan berarti cuma di sudut rumah, lantai 2 enggak. dalam diri kita. Siap menggoda kita kapan saja. Kemudian yang berikutnya yang menjadikan setan sangat berbahaya, yang dia goda adalah kolbu kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisik-bisikin hati manusia. Ya. Dia tidak menggoda dengan bisik-bisiknya. Enggak. Bisiknya langsung ke dalam ke kolbu. Kalau dengar setan aja. Dasar setan. Kalau dia ngomong kita tahu, tapi dia enggak masuk dalam hati, kita enggak tahu. Kita pikir itu ide kita pikir ini adalah pola pikir kita, ternyata setan. Itu ilham dari setan. Setan membisikin. Di antara hal yang menarik, ini saya sering cerita, tadi pernah saya sama Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Beliau meruqyah seseorang yang orang itu kemasukan jin, dan dia kemasukan jin gara-gara baca ayat kursi 7.000 kali dalam waktu 7 hari. Ayat kursi yang harusnya mengusir setan, malah karena situ kita tanya dia. Kalau nggak salah dia seorang mahasiswa. Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ketika meruqyah saya menemani beliau. Di antara kelebihan orang ini, dia bilang, kenapa kau? Saya punya kelebihan Ustaz, saya bisa tebak isi hati manusia. Saya bilang nggak mungkin. Nabi tidak tahu, kok bisa tahu? Enggak, saya bisa tahu. Akhirnya ketika kerasukan, kemudian jinnya berbicara, intinya saya tanya, gimana kok bisa? Saya ingin tahu aja, kepo ini, kepo. Saya bilang, kenapa kok? Nggak mungkin, kok nggak mungkin tahu? Saya bilang sama jin tersebut, nggak mungkin tahu isinya. Bagaimana kok bisa tahu? Jadi rupanya orang ini, dia misalnya membuka, misalnya ada 5 benda, terus dia bilang sama temannya, kamu pilih nomor yang berapa? Nggak usah bilang, misalnya ada benda nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kamu pilih nomor berapa? Nggak usah bilang saya akan tebak. Benar, ketika dia ngelihat hati, coba kamu fokus pilih nomor mana? Akhirnya dia fokus pilih nomor 4, tapi dia nggak usah bilang. Terus saya bilang, nomor 4 kan? Kok bisa tahu? Itulah dia bisa tahu isi hati manusia cuma sekedar itu. Saya tanya sama jinnya, kok bisa? Kata jinnya, begini Ustaz, jadi saya bisik-bisikin, nomor 4. Ini kenyataan maksudnya. Tapi jin pendusta ya. Tapi maksud saya, jadi terkadang ketika iblis menggoda dalam hati seorang, dia merasa itu ilham dia merasa itu pola pikir, ternyata iblis, setan yang memberikan bisikan-bisikan tersebut. Dibisikin terus. Nah, di sini bisik-bisikin, bukan bisikin suara. Kalau bikin suara kita bisa kabur, kita bisa setel murotal, selesai. Enggak, tapi dia langsung dalam hati, langsung dalam pikiran. Langsung dalam pikiran, menunjukkan bisikan iblis sangat berbahaya. Akhirnya orang punya akidah macam-macam. Ada yang nekat di pinggir pantai akhirnya tenggelam. Kenapa bisa begitu? Ada yang bisikin. Ini bahayanya iblis. Iblis langsung masuk ke dalam kolbu sanubari manusia, dan kolbu manusia, sanubari manusia, itulah yang menentukan iya dan tidak. Ada khilaf di kalangan para ulama atau ada pendapat. Sebenarnya akal itu tempatnya di mana? Ada yang mengatakan akal tempatnya di otak, ya. Ada yang mengatakan akal tempatnya di sanubari, di kolbu. Yang benar bahwasanya akal letaknya di kolbu. Data untuk mengolah, berpikir benar itu di otak, tapi yang iya atau tidak mengambil keputusan adalah apa? Kolbu. Paham? Otak ini untuk data, tapi untuk iya atau tidak, lakukan atau tidak, maju atau mundur, yang menentukan adalah kolbu. Nah, inilah yang dibisikkan oleh iblis. Syaitan termasuk makhluk yang tidak capek untuk menggoda. Sampai syaitan dalam sebagian riwayat tidak tidur siang. Kata Nabi, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah siang karena syaitan tidak tidur apa? Siang. Kenapa? Dia tidak mau tidur siang, dia menggoda terus. Kesempatan untuk mengajak orang-orang ke dalam neraka jahanam. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qa'ada li ibni adam bi atruqihi. Sungguhnya syaitan itu nongkrong di jalan anak Adam dengan semua jalannya. Dia mau ke masjid, ada syaitan yang menggoda. Dia mau berjihad, ada syaitan yang menggoda. Dalam hadis disebutkan ketika seorang yang berjihad, maka syaitan bilang, kalau kamu berjihad nanti anakmu mati, istrimu, nanti kamu mati, anakmu bagaimana, siapa yang ngurus? Kalau kau mati, istrimu bagaimana, dinikahi laki sama laki-laki lain, akhirnya hartanya diambil. Mobilmu yang kamu baru beli dipakai sama laki-laki lain. Jadi dia nggak jadi berangkat.
Dia mau berhaji, aduh kamu mau haji nanti uangmu itu bisa dikembangkan buat bisnis, buat akhirnya haji nanti 2 tahun lagi deh, tunda. Padahal dia sudah punya duit. Semua dia mau apapun, ada setan yang menggoda. Dia mau hijrah, kamu hijrah ditinggal teman-temanmu. Kamu berhijrah nanti susah loh, hijrah enggak gampang tuh, ada yang baru keluar dari instansi riba sekarang jadi tukang bakso. Kamu mau jadi kayak gitu, akhirnya enggak jadi. Dia mau bersedekah, nanti kamu miskin. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Nanti kamu miskin dan macam-macam. Jadi setan tidak pernah lelah dalam menggoda manusia dan dia tidak punya kerjaan lain. Kalau antum kan kerjaannya banyak kan. Ada yang jadi ini, ya setan kerjanya cuma goda manusia, enggak ada kerjaan lain. Tidak ada kita baca sejarah setan jadi petani, setan jadi enggak ada. Setan kerjanya cuma goda kita, enggak ada kerjaan lain. Repot kita punya musuh yang fokus. Tidak ada kerjaan lain. Kalau musuh tersebut punya banyak kerjaan, mungkin dia lalai, dia letih, mungkin dia istirahat, mungkin enggak. Dia enggak ada kerjaan lain kecuali menggoda manusia. Bahkan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri dengan berbagai macam model godaan. Kemudian di antara berbahayanya syaitan memiliki anak buah yang terstruktur. Dalam hadis kata Nabi SAW, inna iblis yadau arsyahu alal ma' thumma yaba'athu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus anak buahnya. Fa'adnahu minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum, maka salah seorang syaitan, bukan seorang ya. Maka ada syaitan yang datang, anak buahnya, kemudian dia berkata, fa'altu kadza wa kadza. Wahai iblis, dia lapor, dia sudah menggoda, dia lapor. Ya iblis, saya sudah begini. Fa yaqulu ma sana'ta syai'an. Kau belum bikin apa-apa. Masih. Jadi syaitan nyinyir, apa itu? Iblis nyinyir. Tsumma yaji ahadun fa yaqulu, kemudian datang salah seorang. Salah satu syaitan datang, laporan berkata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku terus goda itu lelaki sampai dia ceraikan istrinya. Qala fayudnihi minhu, maka iblis pun dekatkan orang setan tersebut kepadanya, wa yaqulu ni'ma anta, ente setan yang hebat, Jadi iblis ketika melepaskan anak buahnya untuk menggoda terstruktur. Dia lepaskan, mereka ada laporan, bukan asal kerja enggak ya. Ada laporan ke iblis, kamu gimana? Kamu enggak beres. Belum. Ini kamu hebat. Sampai ada riwayat, saya terus menggoda dia sampai dia berbuat syirik kepada Allah. Kata iblis, stop, ente setan top. Jadi terstruktur. Bukan ngawur, enggak. Menggoda dengan terstruktur. Baik, ini gambaran tentang bahayanya setan. Sekarang kita mencoba mengenal jerat-jerat setan. Gimana setan menjerat manusia. Pertama, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, setan itu melihat kecenderungan seseorang, maka dia menggoda dari sisi kecenderungannya. Jika dia melihat seseorang kelihatannya cenderung kepada ibadah, bertakwa kepada Allah, maka setan menggoda dia dari sisi berlebih-lebihan. Sikap ekstrim, dibuat dia ekstrim. Harusnya dia sudah pada derajat yang bagus, dibuat ekstrim agar berlebih-lebihan. Maka setan membuat dia berlebih-lebihan. Dan akhirnya banyak orang terjebak dengan sikap ekstrim berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya, akhirnya mencintai orang soleh berlebihan. Sehingga mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Orang Yahudi berlebihan kepada Uzair, diangkatlah menjadi anak apa? Tuhan. Seperti itu. Orang-orang Khawarij berlebih-lebihan sampai akhirnya mudah mengkafirkan orang lain karena terlalu mengagungkan maksiat itu bahaya. Ketika ada orang terjerumus dalam maksiat, dia bilang ini pasti imannya sudah enggak ada. Bukan apa, dia mengkafirkan karena mengagungkan siapa? Allah, tapi tidak pakai aturan. Sehingga ketika ada orang melakukan maksiat, dia jengkel sekali. Ini orang enggak benar, berani bermaksiat kepada Tuhan, ini kafir. Tidak lain dia begitu karena ekstrimnya. Karena begitu cinta kepada Allah dan begitu benci kepada kemaksiatan. Dan yang lainnya ya. Dan banyak orang terjebak dari sini. Jadi setan menggoda dari sisi kecenderungan seorang. Kalau seorang kecenderungan bermaksiat, maka setan semakin menggelincirkannya. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza." Jadi kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat. Jadi semakin dihasut semakin bermaksiat. Kata Allah juga, "Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun." Syaitan menggoda manusia, wa ikhwanuhum, dan teman-teman syaitan dari golongan manusia ikut-ikut menggoda, terus menyemangati maksiat, tsumma la yuqsirun, dan mereka tidak malas-malasan dalam menghasut, memprovokasi untuk bermaksiat. Makanya kita lihat setan manusia lebih semangat daripada setan jin, karena setan jin tidak kelihatan. Setan manusia kalau provokasi maksiat, di YouTube, di internet, tahu siapa orangnya? Itu jebakan ya. Baik, ini metode setan pertama mengenal kecenderungan seorang, kemudian dia menggoda dari sisi tersebut. Yang kedua tadi yang paling berbahaya yang saya sudah jelaskan tadi, setan mengenali titik kelemahan seseorang. Orang ini digodanya bagaimana, orang ini digodanya bagaimana. Makanya Ibnul Jauzi menulis buku Talbis Iblis. Bagaimana iblis menggoda orang soleh, bagaimana iblis menggoda ulama, bagaimana iblis menggoda. Disebutkan karena setan sudah berpengalaman. Setan sudah berapa tahun hidup? Udah banyak, dan dia pengalaman dia banyak, wawasan dia banyak. Bagaimana menggoda ini, bagaimana menggoda ini, bagaimana menggoda ini. Ustaz gimana digoda, pejabat gimana digoda. Nah, kalau ini kamu kasih jabatan korupsi, dia nggak mau. Kalau dikasih cewek, KO. Yang ini dikasih cewek, astagfirullah. Dikasih duit, setan tahu mana yang KO dengan duit, mana yang KO dengan cewek, mana yang KO dengan jabatan. Setan tahu. Kenapa? Dia sudah berpengalaman. Dia tahu titik kelemahan mana. Ini dia akan lemah di sini. Bagaimana tadi iblis tahu Adam lemahnya di sini. Dia maksud saya iblis cerdas. Lihat, Allah mengatakan kepada Adam, wahai Adam, kalau kau masuk surga, kau tidak akan lapar, tidak akan haus, tidak akan telanjang, tidak akan kepanasan. Tapi Allah tidak bilang kau akan kekal. Tidak disebut. Maka iblis tahu, Adam ini pasti dia ingin kekal dalam kenikmatan tersebut. Maka dia goda dari sisi itu. Nah, kita ini, sisi lemah kita banyak. Nah, kalau Adam cuma satu, kita sisi lemahnya apa? Banyak. Digoda dengan cewek, KO. Jangankan cewek cantik, cewek separuh-separuhnya sudah KO. Apalagi cewek cantik kan. Dia kata. Jangan yang jabatan tinggi-tinggi, jabatan kecil aja bertengkar, ribut. Mau jadi direktur apa? Direktur kantor kecil udah ribut. Belum kalau direktur kantor besar. Ribut kadang-kadang masalah. Kadang ribut gara-gara jadi mudir pondok. Ini mudir pondok yang duitnya nggak ada, ribut kadang-kadang. Setan menggoda. Dan banyak ya, ustaz juga ada godanya tersendiri. Para audiens juga ada godanya sendiri. Masing-masing ada godaan. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan tahu titik kelemahan seorang. Di antara jeratan syaitan adalah menghiasi maksiat. Setan telah bersumpah, la uzayyina lahum fil ardi. Ya Allah, sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak keturunan Adam. Aku akan hiasi maksiat. Maksiat itu dihiasi sehingga nampak sangat indah. Contoh Allah sebutkan bagaimana setan menipu manusia seperti ketika dalam perang Badar. Kata Allah, wa izayyana lahum asyaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jaru lakum. Ketika setan menghiasi kepada Abu Jahal dan teman-temannya, la ghaliba lakumul yawm, kalian tidak bakalan kalah. Kalian 1000 orang, kaum muslimin cuma 300, kalian enggak bakalan kalah. Wa inni jaru lakum, dan aku akan menolong kalian. Padahal bohong. Dia menghiasi sehingga orang terpedaya dengan jumlahnya, ternyata Abu Jahal kalah, mati dalam peperangan tersebut. Ini contoh. Wa zayyana lahum asyaitanu ala a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Allah sebut dalam ayat seperti bagaimana Ratu Bilqis, ya. Inni wajh kata burung Hud, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Ya, aku mendapati ada seorang wanita yang menguasai mereka, ya. Kemudian dia memiliki singgasana yang besar, wajadtuha wa qauman yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum.
Aku dapati Ratu Bilqis dan anak buahnya sujud kepada matahari. Tidak sujud kepada Allah, dan syaitan menghiasi amalan mereka. Penyembah matahari mudah syaitan menggodanya. Lihat matahari sumber kehidupan. Dengan matahari tumbuh-tumbuhan tumbuh. Dengan matahari kita bisa melihat indahnya dunia. Dengan matahari kita bisa merasakan kehangatan. Dengan matahari seakan-akan matahari berhak untuk disembah. Gampang seperti itu. Seperti pernyataan sebagian tokoh agama yang mengatakan, kenapa kita menyembah sapi? Contoh, iblis datang. Dia bilang, karena sapi lebih baik daripada ibu kita. Kenapa? Kalau ibu nyusui kita, masih mengharap pamrih dari kita kemudian hari. Masih mengharap balas budi. Tapi kalau sapi menyusui kita, dia tidak mengharap balas budi. Mana lebih afdal, sapi atau ibu kita? Ibu kita dong. Kalau ibu mungkin lebih afdal sapi. Sapi kenapa tidak mengharap balas budi? Karena bahlul sapi. Coba, setan menghiasi sapi, dia punya pola pikir. Kenapa sapi kita sembah? Karena sapi lebih ikhlas daripada ibu. Ya, bagaimana nanti bisa beri? Tapi begini ungkapan sebagian mereka, sehingga mereka menyembah apa? Sapi. Siapa yang menghiasi itu? Setan. Setan yang menghiasi. Menurut dia tidak masuk akal, tapi masuk akal menurut dia. Nah, setan ketika menghiasi maksiat, lihat Adam alaihissalam. Allah mengatakan, "Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma." Wahai Adam dan Hawa, kau di surga semua itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan, banyak kenikmatan, banyak daging-daging, banyak. Makan seluruhnya, cuma satu yang dilarang. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, satu aja jangan dekati. Satu yang dilarang. Tetapi syaitan menghiasi. Yang banyak ini dilupakan, fokus kepada yang dilarang. Akhirnya dimakan. Padahal yang halal banyak. Nah, begitulah cara syaitan menghiasi. Terkadang seorang dibukakan pintu halal banyak, tapi ada satu haram yang syaitan sampai dia kepingin. Sampai kalau dia tidak melakukannya dia gelisah. Kalau dia tidak melakukannya dia gelisah. Padahal itu haram. Padahal yang halal banyak. Masih sering bilang, betapa sering misalnya syaitan menggoda seorang laki-laki melihat wanita. Padahal istrinya lebih cantik dari wanita tersebut, tapi dihias-hiasi, itu perempuan lebih cantik daripada istrinya. Itu saja perempuan, itu sih lebih cantik istrinya. Bagaimana kalau lebih cantik perempuan itu? Lebih dihiasi lagi. Kata Nabi SAW, al-mar'atu awrah, idza kharajat istasyrafa syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar syaitan begini. Istisyraf itu mengintai. Kenapa? Ingin dijadikan sebagai jerat untuk menggoda manusia, menggoda para laki. Jadi kalau dilihat dihiasi dengan pemandangan yang indah. Dari depan kelihatan indah, dari belakang kelihatan indah, bahkan tutupan terkadang dihias. Di balik tutupan itu gini-gini. Syaitan macam-macam cara dia menghiasi kemaksiatan. Kekufuran banyak, yang menyembah patung, yang menyembah pohon. Jadi saya baru ngobrol sama seorang di sini, ada orang yang suka menyembah patung atau pohon. Menyembah patung, menyembah pohon. Masih ada di zaman sekarang ya. Menyembah sapi, enggak logis, tapi setan intinya menjerumuskan pada kekufuran dengan berbagai macam cara sehingga yang tidak masuk akal menjadi masuk akal bagi akal mereka. Dan itu banyak. Kemudian kalau tidak berhasil menjerumuskan orang dalam kekufuran, maka syaitan menjerumuskan dalam bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena bid'ah orang melakukannya, dia enjoy melakukannya, dia tidak merasa berdosa. Kalau dia tidak merasa berdosa, sulit untuk meninggalkannya. Dan ini namanya dosa yang argonya berjalan. Kenapa? Karena dia tidak merasa berdosa. Kalau orang maksiat, dia masih rasa berdosa. Saya salah ya. Suatu saat dia mungkin mau kembali. Tapi kalau dia merasa itu baik, dia tidak bakalan berhenti. Kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-ma'siyatu yutabu minha, orang bermaksiat masih orang bertobat darinya, wal bid'atu la yutabu minha. Adapun bid'ah orang tidak bertobat darinya. Ya, setan senang ini bid'ah, kan dia rutinitas melakukan bid'ah dan dia tidak merasa bersalah sementara dosa terus mengalir. Makanya di antara firman Allah, amilatun nasibah. Orang-orang yang beramal letih, capek beramal, ya nasibah, letih, capek, tasla naron hamiyah, masuk dalam neraka jahanam. Capek beribadah ini, beribadah. Orang Khawarij, orang Khawarij luar biasa ibadah, puasa, salat, kemudian berjihad. Tahu-tahu kata Nabi, hum kilabu ahlin nar, anjing-anjing neraka. Orang yang bid'ah, kasihan kalau bid'ah, udah bid'ah aneh-aneh kan.
Yang zikir sambil joget-joget capek atau tidak? Capek. Lari kanan, lari kiri, loncat-loncat. Tadi di YouTube saya capek kita. Aduh, kalau kita yang gitu. Tapi dia kenapa dia merasa ibadah? Ya. Disuruh bertobat, dia nggak bertobat, dia merasa itu nyaman. Dia merasa itu ibadah. Ngeluarin duit banyak-banyak. Kalau tidak berhasil terjerumus dalam bid'ah, dimasukkan dalam dosa-dosa besar. Dosa besar dengan berbagai macam modelnya. Setan bikin godaan, kata setan, lakukan saja. Allah Maha menerima taubat seorang hamba. Seperti perkataan teman-teman saudara-saudara Yusuf, ya. Ya. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardha yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ketika kakak Yusuf 10 orang berdiskusi, kita di Yusuf ngapain nih? Sudah, dua cara, kita bunuh atau kita buang dia sehingga ayah kita bisa fokus ngurusin kita. Yusuf sudah nggak ada lagi. Setelah itu kita taubat. Itu iblis yang datang kepada kakak-kakaknya Yusuf, dia juga yang datang sama kita. Tidak apa-apa, sekali ini habis ini taubat, habis ini naik haji. Korupsi sekali, habis ini naik haji. Allah Maha Pengampun. Akhirnya ketika kita lihat Allah, ingat Allah Maha Pengampun, nekat kita bermaksiat. Sebagaimana kakaknya Yusuf, sudah bunuh saja atau buang saja, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Habis ini jadi orang saleh, selesai. Kan yang ditinjau yang terakhirnya. Akhirnya orang udah maksiat aja nanti habis. Kamu enggak berhenti dari instansi riba? Aduh, belum bisa. Nanti deh, kalau sudah pensiun saya berhenti. Itu bukan berhenti, diberhentikan. Sama terkadang seorang bersandar dengan tauhidnya, dia merasa bertauhid, saya di atas sunnah. Sehingga dia menterjang riba, zina, yang penting saya bertauhid. Yang penting kalau saya bertauhid, insya Allah tauhid bisa menghilangkan dosa-dosa saya. Ataupun kalau saya masuk neraka, tidak kekal. Oh ini. Ya, akhirnya kalian dulu para sahabat bertauhid, mereka bermaksiat, justru mereka semakin tauhidnya tinggi, semakin takut kepada Allah, bukan menggampangkan. Saya pernah dengar cerita seorang ustaz, dia ngajar orang bertemu dengan seorang sudah lama, orang itu kalau salah bertato atau apa, kamu kok begini? Yang penting saya bertauhid. Ini enggak benar. Nanti bertauhid harusnya konsekuensi tauhid takut kepada Allah. Takut kepada Allah, bukan malah banyak bermaksiat. Kalau tidak bisa dosa-dosa besar, dijatuhkan dalam dosa-dosa kecil. Digampang-gampangin dosa-dosa kecil. Pandangan melihat yang haram, nonton YouTube, nonton film, dosa kecil. Tapi melotot biasanya repot. Nonton seri 1, seri 2, drama Korea berseri-seri. Satu judul drama Korea berapa seri? Jangan pura-pura nggak tahu. Maksiat cewek-cewek situ, yang perempuan lihat laki-laki terbiasa. Mata jadi biasa ngelihat maksiat. Lihat orang ciuman, perlukan, akhirnya maksiat jadi biasa. Tidak ada kebencian pada maksiat, bahkan cinta sama maksiat. Ya, kita sebenarnya dosa kecil, memandang dosa kecil. Tapi dosa kecil kalau berulang-ulang jadi banyak. Ya, kata Nabi SAW, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian, hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap sepele. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Semuanya dosa-dosa kecil terkumpul pada seorang kemudian membinasakan orang tersebut. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Kata seorang penyair, jangan sepelekan dosa-dosa kecil, semuanya gunung tersusun dari butiran-butiran pasir yang kecil. Kita nganggap sepele, tapi tiap hari nonton, tiap hari lihat perempuan buka aurat, bertumpuk dosa. Nah, setan saking terbiasanya, saya sering sampaikan ini, saking terbiasanya maksiat, kita lihat perempuan terbuka aurat kita tidak istighfar, saking biasa. Lihat perempuan kayaknya biasa, kayaknya bukan dosa lagi. Harusnya kita astagfirullah, ganti gitu. Astagfirullah. Ya tutup, bukan ganti, tutup. Tapi saking terbiasanya kita nggak istighfar, saking terbiasa. Kemudian kalau tidak bisa terjerumus dalam dosa kecil, yang kelima dijadikan sibuk dengan perkara yang mubah, buang-buang waktu, jalan ke sana kemari, buang-buang waktu tiap hari. Kalau sesekali nggak ada masalah, tiap hari jalan-jalan. Tiap hari ke sana kemari, tur ke sana, touring ke sana, turun ke sana. Tiap hari mancing ikan, duit banyak udah sewa kapalnya pergi ke tengah laut tiap hari kacau. Kalau antum pelayan enggak apa-apa. Kalau antum nelayan enggak apa-apa. Nah, kalau antum penuntut ilmu sesekali enggak apa-apa. Orang namanya hobi, menghilangkan stres. Tapi jangan terlalu sering.
Karena buang-buang umur. Tiap hari manjat gunung sana, manjat gunung sini. Kalau sesekali oke, olahraga. Tapi kalau sering-sering ya buang-buang waktu. Sehingga kita disibukkan perkara-perkara yang mubah, perkara yang jelas-jelas sunnah tidak kita kerjakan. Mungkin 24 jam, sunnahnya 1 jam, 23 jamnya perkara mubah. Tidak berdosa, tidak, tapi buang-buang umur. Kalau setan tidak mampu menjerumuskan dosa kecil, setan menjerumuskan dalam buang-buang usia. Sehingga ketika kita meninggal dunia, amal kita sedikit. Yang terakhir, makanya saya ingatkan kita kalau sudah usia 40 tahun ke atas, hati-hati. Coba yang 40 tahun ke atas, angkat tangan coba. Waspada. Sudah di puncak, tinggal turun lagi sudah. Nggak ada, ke atas lagi nggak ada. Mau badan kekar, mau apa, tetap aja turun ke bawah. Kalau sudah 40 ke atas. Bentar lagi, ma'asalamah. Makanya waspada, 40 sudah. Bukan, kalau antum umur 30 mungkin antum main touring sana. Udah 40 sudah lah. Fokuslah apa namanya ibadah. Waktu jangan ada yang terbuang. Entah ente baca Quran, entah ente ngaji, entah ente cari nafkah buat anak istri, entah ente sambung silaturahmi, entah jenguk orang tua, entah pokoknya jangan ada waktu yang terbuang. Yang di bawah 40 tahun berusaha belajar sejak sekarang untuk menghargai waktu. Kemudian yang terakhir, kalau tidak bisa menyibukkan dengan perkara yang mubah, disibukkan dengan amal yang kurang utama. Setan menggoda sehingga dia sibuk dengan perkara yang kurang utama, meninggalkan yang utama. Contohnya gimana? Dia punya orang tua di rumah yang harusnya dia rawat, dia malah sibuk ngurus anak yatim, ngurus janda, janda tua, janda muda, lebih semangat lagi. Orang tuanya yang perlu dia rawat tidak dia rawat, padahal pahala di sini. Sehingga yang lebih fokus harusnya dia fokus, dia malah terlupakan. Ini contoh ya. Untuk seorang misalnya dia rajin sholat malam tapi sholat subuh ketiduran melulu, ini salah. Sholat subuh lebih afdal daripada sholat apa? Malam. Dia punya hutang tidak bayar-bayar, tapi dia sedekah sana sedekah sini. Lah gimana? Hutangmu kamu lebih utama untuk apa? Lunasi. Itu wajib. Ya, sementara ini kamu tidak. Ini contoh, maksudnya banyak hal yang setan ingin membuat kita lupa. Seorang wanita sibuk ngaji sana ngaji sini sama suaminya tidak taat. Mana lebih afdal, taat kepada suami atau ikut ngaji? Saya bukan jawaban tapi ibu-ibu. Ibu-ibu mana lebih afdal, taat sama suami atau ikut pengajian saya? Lebih afdal taat sama suami. Jangan sampai ikut pengajian sana sini tiap hari pengajian 3 kali sama suami tidak taat, membangkang, angkat suara. Nah, ini salah ini. Di antara jerat-jerat syaitan adalah menakut-nakuti. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakuti engkau. Kalau mau bersedekah nanti kamu miskin, nanti kurang, anak-anak nggak bisa. Padahal duit ada, kecuali duit nggak ada. Duit ada, sudah ada tabungan, masih aja takut melulu. Ini rezeki di tangan Allah. Dia takut sehingga akhirnya tidak bersedekah. Di antaranya mengadu domba, qul li ibadi yaqulatihi asinna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap yang terbaik, sungguh setan mengadu domba di antara mereka. Jadi kita banyak sekali adu domba di antara kaum muslimin, di antara para dai, di antara para audiens, di antara jemaah pengajian. Itu jerat-jerat syaitan. Waspada, seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sampai sini saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.